Pada latihan ini telah tersedia 4 switch, 4 PC, dan 4 router. Jadi untuk masing-masing keterangan yang telah tertera di sini sudah diinputkan terlebih dahulu. Dan untuk sel I-nya juga sudah diinputkan. Jadi kita bisa lihat dari routing table-nya. Kita lihat dari routing table router 2. Itu juga dari routing table router 4. Routing table router 3. Jadi semuanya telah terinput. Jadi di sini kita akan tes ping dari masing-masing PC. Mulai dari PC 1. Mulai dari PC 2. Kita akan tes ping dari PC 2 ke PC 1. Berhasil, dan kita akan tes ping juga dari PC 2 ke PC 3. Berhasil juga. Kita akan tes dari sini, dari PC 2 ke PC 1. Berhasil. Jadi kita akan tes ping lagi dari PC 4 ke PC 1. Berhasil. Lalu kita akan tes layanan menggunakan dua server. Yang pertama kita beri nama server 1, dan yang server kedua kita beri nama server 2. Lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel straight dari server ke switch 0. Itu juga dari server 2 ke switch 0 juga. Lalu setelah itu kita akan isi IP configuration, IP address-nya 172.168.253/18 dengan default gateway 172.16.63.254. Kita klik server, kita klik HTTP untuk memberikan layanan HTTP, kita on-kan duanya. Lalu kita klik file utama index.html, edit, kita klik edit. Setelah itu kita edit sesuai keinginan kita. Saya akan tambahkan background-nya. Dan untuk title-nya saya akan ubah jadi com. Oke, lalu di save, yes.
lalu close kan, lalu masuk ke server yang kedua. Kita isi dulu IP address-nya. /18 dengan default gateway 172.16.63.254. Kita klik server seperti tadi lagi, kita klik HTTP, kita on kan, lalu kita klik edit, lalu kita tambahkan sesuai keinginan kita. Lalu di save, yes, kita close kan. Lalu kita akan coba dari PC, bebas dari PC manapun, mengakses web yang telah disediakan oleh server 1 ataupun server 2. Kita akan tes dari PC 4. Kita klik web browser. Tunggu sebentar. Lalu kita masukkan IP address dari server 1 ataupun server 2. Kita masukkan IP address dari server 1. 172.16.63.253. Kita go kan. Kita klik sekali lagi. Muncul. Lalu kita bisa klik yang manapun, lalu kita back kan, dan ini sudah berhasil. Kita close kan, kita uji lagi dari PC 2 ke server 2. Kita klik web browser, kita masukkan IP address server 2 172.16.63.252. Kita klik go, maka muncul dan sudah berhasil. Lalu setelah ini kita buat dulu keterangan tiap-tiap servernya untuk IP-nya. Lalu setelah itu kita akan uji akses menggunakan DNS. Jika tadi dari HTTP kita uji dengan menggunakan IP yang ada, di DNS kita uji dengan nama. Terlebih dahulu kita on-kan dulu, lalu kita isi namanya sesuai keinginan kita. Untuk addressnya kita isi ini default gateway-nya. Kita isi ini IP address-nya. Kita add kan, lalu sudah muncul dengan nama www.hendra.com. Lalu kita close kan, lalu kita isi lagi server yang kedua. Kita
klik DNS, kita on-kan, kita isi nama yang kita inginkan, kita isi address-nya dengan IP address server 2, lalu kita add-kan. Jadi server 2 dengan nama www.hendage.com. Oke, lalu untuk mengujinya, pertama kita uji dulu, tapi sebelumnya kita harus menambahkan DNS servernya terlebih dahulu. Jadi kita tambahkan DNS server pada PC 4 untuk server 1. Lalu kita close-kan. Lalu coba kita uji. Satu 72 16 63 253. Salah. Jadi untuk menguji DNS kita hanya mengetikkan nama yang telah kita buat pada servernya tadi. Jadi www.hendage.com. Kita klik go, maka sudah muncul, sudah berhasil. Lalu kita klikkan, kita uji di PC 3. Kita klik www.hendage.com, kita klik go, hostname unresolved. Ini terjadi karena pada IP configuration DNS servernya belum kita isi. Jadi kita isi terlebih dahulu DNS servernya dengan IP address servernya. Jadi kita isi di sini IP address server yang kedua. Lalu kita uji lagi. Tunggu sebentar, kita klikkan www.hendage.com. Maka sudah muncul. Oke, untuk semuanya bisa kita klik. Dan Emacs juga bisa kita klik. Dan kita close-kan. Lalu kita uji pada PC 1. Kita isi dulu DNS servernya dengan IP address server 1. Lalu setelah itu kita klik web browser, kita klik www.hendage.com, kita klik go, maka sudah berhasil. Jadi pada akses web dengan menggunakan HTTP ataupun DNS itu memiliki perbedaan. Jadi HTTP jika kita sudah on-kan lalu kita isi default gateway-nya, maka akan berhasil. Tetapi jika di DNS kita harus mengisi juga tiap-tiap PC-nya untuk tiap-tiap PC-nya untuk DNS servernya baru bisa berhasil. Jadi untuk ini seperti ini tadi, kita harus isi dulu terlebih dahulu supaya bisa berhasil.